Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan masih tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan PTS, kita akan melanjutkan tema 3 Bahasa Indonesia Benda-benda di sekitar. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk menambah keberkahan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pengertian benda, jenis, asal, dan pengelompokan benda. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri benda. Yang ketiga, anak-anak dapat menentukan bahan pembentuk benda, kelemahan, kelebihan, dan contoh benda. Anak-anak tentu sering ya mendengar kata benda. Apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda ini terbagi menjadi dua jenis. Ada benda hidup dan ada benda mati. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, benda hidup contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati banyak di sekitar kita. Contohnya ada meja, kursi, bola, lemari, pensil, dan lain-lain. Nah, benda juga ada yang terbentuk di alam dengan sendirinya ada ya, dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Apa saja benda yang terbentuk dari alam? Nih, banyak ya. Contoh, tanah. Tanah kan itu sudah ada ya, sudah terbentuk dari alam, tidak dibuat oleh manusia. Pasir, sama juga pasir sudah tersedia di alam. Kemudian batu juga sudah terbentuk oleh alam. Kemudian air juga sudah tersedia, sudah ada di alam. Nah, sekarang apa benda-benda buatan manusia? Contoh, ada besi. Besi itu dibuat oleh manusia ya. Asalnya itu berbentuk dari biji-biji atau dari butiran-butiran. Kemudian dibentuk oleh manusia menjadi lempengan-lempengan besi. Kemudian lemari. Ini lemari terbuat dari kayu. Kayu asalnya dari pohon. Pohon itu sudah tersedia di alam, tapi lemari dibuat oleh manusia. Kursi juga sama, dibuat oleh manusia. Nah, sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita ya. Jika dikelompokkan, benda yang ada di sekeliling kita itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu ada yang benda dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Contohnya, benda itu ada yang bentuknya bulat, balok, tabung, kotak, dan lain-lain. Kemudian, nih, benda juga bisa dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang besar, ada yang berat, ada yang ringan, dan lain sebagainya. Kemudian, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya merah, kuning, hitam, putih, hijau, dan lain sebagainya. Nah, itu ya, di sekeliling kita itu benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya, ukurannya, dan warnanya. Pasti anak-anak dapat membedakannya ya. Nah, apa sih ciri-ciri benda?
Ciri-ciri benda yang pertama memiliki massa. Nah, contohnya ini ya. Massa itu dapat diukur dengan timbangan, dengan ditimbang. Kemudian, massa juga itu memiliki volume. Nah, seperti ini ya. Air itu bisa dimasukkan ke dalam berbagai wadah. Nah, banyaknya benda tersebut di dalam wadah itu disebutnya volume. Kita lanjutkan ya. Massa itu apa sih? Massa adalah massa benda adalah banyaknya materi yang terkandung pada benda tersebut. Contoh tadi ya, ada bola contohnya. Bola itu massanya di dalam bola itu materinya itu ada berapa? Nah, bisa ditimbang itu ya untuk mengukurnya. Massa benda di mana-mana sama. Namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi tempat tersebut. Jadi massa itu bola di bumi ataupun di bulan contohnya. Besarnya tetap sama segitu ya. Nah, massanya tetap sama. Tapi beratnya itu bisa berbeda tergantung dari gaya tarik bumi. Contoh, kalau bola itu di dunia atau di bumi itu ada 2 kilo, maka ketika di bulan, karena di bulan gaya tariknya itu rendah, maka bisa menjadi, contohnya menjadi 1 ons ya, padahal asalnya kalau di bumi itu 2 kilo. Gaya tarik bumi disebut gaya gravitasi. Contoh, massa tubuh di bumi atau di bulan akan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Ya, sama dengan tubuh kita ya. Tadi yang seperti bola, kalau tubuh kita di bumi contohnya ada 50 kilo, maka ketika di bulan bisa menjadi 10 atau bahkan menjadi mungkin 5 kilo. Lebih ringan, jauh lebih ringan. Karena gaya gravitasinya lebih rendah. Berbeda ya. Untuk mengetahui massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang ya, tadi sudah Bu Pupa jelaskan. Sekarang volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Semua benda itu menempati ruang. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda kecil memiliki volume yang kecil dan benda besar memiliki volume yang besar. Nah, perhatikan contohnya ya. Nih, ini ada air. Ketika air dimasukkan ke gelas, nih, air yang ada di gelas dan ada air yang ada di wadah pocinya ya di situ, maka volume yang di gelas lebih kecil karena lebih sedikit ya dengan volume yang ada di teko atau di pocinya. Nah, ini kita lanjutkan. Kita sudah mempelajari tadi volume ya, sudah mempelajari massa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahan pembentuk benda. Yang pertama, benda itu ada yang terbentuk atau dibentuknya dari kayu. Kelebihan kayu memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu mudah lapuk, dapat terkena rayap, dan mudah terbakar. Contohnya perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu. Ada meja, lemari, kursi, dan lain-lain. Yang selanjutnya benda juga ada yang dibentuk dari kertas. Kelebihannya yang dibentuk dari kertas itu mudah dibentuk, dilipat, dan lain sebagainya ya. Ringan dan ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi, mudah terurai. Kelemahannya, benda yang terbentuk dari kertas yaitu
mudah menyerap air dan tinta, sehingga mudah rusak ya. Ringan, mudah sobek, dan mudah terbakar. Karena tipis, itu sangat mudah sekali terbakar dan mudah robek. Contohnya benda yang terbuat atau terbentuk dari kertas, buku tulis, pembungkus kado, tisu, amplop surat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, bahan pembentuk benda itu plastik. Benda banyak di sekeliling kita yang terbuat atau terbentuk dari plastik. Kelebihannya, ini yang terbentuk dari plastik ini murah, tahan lama, tidak dapat menyerap air, mudah dibentuk dan ringan. Tapi kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai, sekitar 10 sampai 20 tahun dan dapat menimbulkan masalah. Jadi, benda-benda yang terbuat dari plastik ini menimbulkan polusi karena itu tidak mudah terurai, tidak membusuk sehingga akan berserakan di mana saja jika tidak dirapikan atau dibersihkan atau tidak diatur sedemikian sehingga itu akan membuat polusi. Contoh ada ember, gayung, kantong kemasan, botol air minum, itu tempat makanan ya kalau sekarang itu terbuat dari plastik. Nah, kemudian ada juga benda yang dibentuk dari logam. Nah, kelebihannya logam itu keras, kuat, tidak menyerap air dan merupakan penghantar panas ya, sehingga mudah panas. Kelemahannya tidak tahan benturan keras ya. Bahan-bahan yang terbuat dari logam ketika terbentur maka itu akan penyok atau rusak ya. Nah, itu. Contohnya panci, wajan, teko gitu ya, yang alat-alat rumah tangga itu dan lain sebagainya. Kemudian bahan pembentuk benda yang selanjutnya yaitu kaca. Kelebihan kaca itu memiliki sifat kedap air, jadi tidak menyerap air dan tembus cahaya. Nah, tapi kelemahannya mudah pecah kalau benda-benda yang terbuat dari kaca. Contohnya ada piring, mangkuk, gelas, akuarium, dan banyak lagi ya benda-benda di sekitar kita. Nah, bahan pembentuk benda yang selanjutnya yaitu karet. Kelebihannya lentur, keras, dan tidak menghantarkan panas. Dapat memantul, dapat juga diisi dengan udara. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya, benda yang terbuat dari karet itu mudah rusak karena panas atau meleleh. Jadi kalau kena panas, kena api akan meleleh. Tidak tahan terhadap abrasi atau pengikisan batuan. Contohnya karet alas sandal, sepatu, ban, bola, itu kalau kena panas akan meleleh ya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari hari ini tentang bahan-bahan pembentuk benda, kemudian tentang volume juga massa ya, massa benda. Nah, saatnya kita akan mengerjakan latihan. Silahkan anak-anak buka buku sistematikanya, kerjakan halaman 42 dan 43. Jika anak-anak kurang mengerti, boleh bertanya langsung ke ibu guru ya. Nah, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.